Baik, berikutnya kita akan undang, tadi saya cerita ada lulusan startup pertama di Untan, dan menariknya ternyata lulusan startup pertama di Untan ini adalah mahasiswa FISIP. Ya, sebenarnya beliau ini urutannya kesekian, tapi ternyata takdir kemudian menetapkan beliau jadi lulusan startup pertama, karena memang beliau anak soleh ya. Karena itu sekarang beliau juga membantu pesantren dalam mengembangkan perekonomian di pesantren. Pada Bang Haris, saya persilakan. Oke, mungkin saya izin Bapak untuk mengisi. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau jadi narasumber terakhir tuh enaknya itu tinggal ngerangkum. Jadi saya bilang sama Bang Agung, kamu duluan aja, saya terakhir, biar gampang ngerangkumnya. Oke, perkenalkan nama saya Haris, saya adalah founder dari Enggang Indonesia, salah satu platform yang menghadirkan sebuah wisata edukasi dan juga riset di perbatasan dan perdesaan, sesuai dengan visinya tadi oleh Pak Irfani disampaikan. Kenapa kok tiba-tiba Enggang Indonesia hadir seperti itu gitu? Walaupun dalam prosesnya memang cukup panjang waktu itu. Sama dengan Bang Agung, kita satu tim. Kita satu tim ketika itu kita melakukan KKN, sedikit mengulas, tapi tidak terlalu banyak, nanti saya menceritakan ulang dari Bang Agung. Jadi kami sebenarnya tidak KKN, kami hanya ingin jalan-jalan. Ketika kita datang ke Temajo bukan hal yang sangat menakutkan pada waktu itu. Tapi pada waktu itu kita sepanjang jalan dari Paloh itu, dari kecamatannya sampai dengan Temajo, di desa itu memang kami melihat bahwa betul apa yang katakan Bang Dani tadi, di pesisir memang wilayah masuk pesisir kalau hitungan kami, karena memang sangat-sangat di tepi laut, memang masuk dalam wilayah pesisir. Nah, dari situlah kita coba melihat pertama kali program kita pengen sampaikan ke Pak Irfani pada waktu itu. Banyak program-program yang kita rasa harus berbeda gitu loh. Orang anak muda kalau sama aja dari yang lalu itu bukan anak muda yang zaman sekarang. Jadi kita rembukan nih. Padahal kita belum pernah turun waktu itu. Kita belum pernah turun, tapi kita udah rembukan. Apa sih program yang tepat buat masyarakat desa Temajo? Banyak ya tadi yang sudah disampaikan, aplikasi, website yang kita bangun. Tapi apa yang membuat kita tiba-tiba tercipta Enggang Indonesia? Waktu itu kita datang ke Temajo 2 kali, saya izin dengan Pak Irfani, Pak, kita butuh turun lagi nih. Masyarakat masih perlu kita. Padahal mau jalan-jalan lagi pada alasannya ya kita harus bimtek nih Pak. Wah, agak-agak kan masuk akal gitu. Waktu itu. Jadi kita turun lagi kedua kalinya tanpa kami berpikir kita nggak punya biaya nih, tapi niatnya kuat banget buat kawan-kawan turun. Bahkan kami berinisiasi gimana kalau kita ngumpulin duit buat turun lagi gitu. Tapi saya berpikir nggak usah. Ada Pak Irfan nih. Jadi ada Pak Irfani, kita konsultasi dulu. Konsultasi, kita Pak, kita punya website, kita harus bimtek. Masyarakat perlu binaan dulu terhadap teknologi. Betul kata Mas Dani tadi. Jadi memang secara literasi secara digital memang perlu sekali, apalagi di wilayah Kalimantan Barat, wilayah yang sangat masih kategori berkembang. Jadi butuh binaan, butuh literasi tambahan untuk masyarakat terpencil. Waktu itu kita udah jadiin websitenya yang tadi disampaikan wisata informasi Temajo itu, rupanya apa? Tidak bisa dikelola secara maksimal dengan masyarakat tersebut. Ya udah kita balik dengan gosok hati lah. Jadi kita balik, tapi kita nggak mau berhenti waktu itu. Kita nggak bisa diem aja karena kita sudah berkomitmen dengan masyarakat desa waktu itu. Jadi kita buat aja. Nah, mikirkan nama Enggang Indonesia itu bukan cepet waktu itu. Kita bahkan sampai berbulan-bulan mikirkan namanya. Nemukan namanya baru. Jadi lucunya ya nggak tahu, kita ketemunya pas ngelamun aja gitu, ngelamun aja bahwa
apa sih ikon yang paling paling apa ya, gampang secara ingatan kepada masyarakat, yaitu kita ciptakan Enggang. Tapi apa gitu, habis gitu apa? Nah, saya sambungkan menjadi Enggang Indonesia. Nah, pertama kali itu sebenarnya gini, saya ngelihat tuh kok ada Garuda Indonesia. Jadi sedikit-sedikit saya cerita bahwa Enggang Indonesia itu sebenarnya ngelihat kenapa Garuda kok bisa Indonesia juga, saya ngikut. Jadi Enggang juga harus harus ke Indonesia kan gitu. Jadi artinya kita pengen membawa sebuah ikon Kalimantan Barat itu bisa dikenal oleh orang-orang nasional dan internasional. Nah, jadi terciptalah Enggang Indonesia, salah satu yang kita menginisiasi mengembangkan sebuah wisata edukasi. Jadi nggak sembarangan. Artinya gini, wisata edukasi yang kita buat itu adalah kita nggak lagi secara biasa untuk menghadirkan sebuah wisata. Artinya apa? Ketika masyarakat datang, itu masyarakat akan dikenalkan dengan objek-objek yang sangat tidak pernah terekspos. Nah, gitu. Nah, mitra-mitra kita yang pertama yang baru ini kita kembangkan di wilayah Rasau Jaya. Jadi kita kembangan Rasau Jaya itu adalah peternak kelulut. Jadi peternak kelulut ini kita backup secara wisatanya dan secara bagaimana menjadikan produk itu jauh lebih banyak dikenal masyarakat. Nah, kita ciptain itu wisata edukasi, jadi masyarakat bisa datang langsung, bisa ngerasain, bisa manen sendiri gimana dan bisa mengembangkan bisnis yang sama. Nah, itu yang paling penting. Nah, selanjutnya kita juga ada riset, ada juga pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan dan perdesaan. Itu yang perlu menjadi pokok karena memang terciptanya Enggang Indonesia beberapa kali memang ada di perbatasan. Jadi ya nggak akan jauh dari sana. Jadi beberapa klien kita yang dari Bandung, yang dari yang juga melakukan beberapa ada yang riset, ada yang juga pemberdayaan masyarakat. Itu betul kata Pak Irfan, memang ada di luar sana bahkan jauh-jauh dari luar, dari Bandung, dari salah satu universitas terbesar di Bandung juga mereka turun untuk melakukan pemberdayaan di kawasan Kalimantan Barat. Nah, ini nggak menjadi sebuah apa ya ibaratnya peluang bagi kita bahwa orang luar saja bisa mengoptimalkan jarak jauh dia untuk bisa membangun di kawasan Kalimantan Barat. Tapi kok kita nggak bisa sebagai anak-anak muda Kalimantan Barat tidak bisa membangun sektor di desanya. Nah, itu yang paling membuat saya jujur saya bukan asli dari Kalimantan Barat. Tapi ketika saya berada di Kalimantan Barat, artinya saya punya kewajiban untuk membangun Kalimantan Barat. Nah, dari hal-hal kecil. Jadi jangan berpikir bahwa perubahan untuk Kalimantan Barat, untuk wilayah-wilayah desa itu dibangun dari hal yang besar, tidak. Bang Dani tadi membangun dari kecil, dari sektor pesisir, dari nelayan-nelayan kecil itu hal yang kecil, tapi tidak mengcover semuanya kan. Artinya apa? Dari desa, potensial desa apa yang bisa dibangun. Nah, itu yang menjadi fokus buat kawan-kawan. Nah, kita juga selain dari Enggang Indonesia, nanti bisa dicek ya di IG-nya Enggang Indonesia. Ada beberapa aktivitas kita, memang betul juga ada beberapa yang alhamdulillah kata Bapak, memang saya urutan yang keberapa, teman takdir memang beda Pak. Urutan ketiga. Urutan ketiga itu kalau saya sholat tahajud, sholat malamnya itu agak kenceng gitu. Ini kalau nggak yang dua tersingkir nggak bisa naik nih. Kenapa? Karena memang di Universitas Tanjung Pura ini memang luar biasa. Anak-anaknya, anak-anak mudanya itu sangat potensial membangun sebuah sektor bisnis yang sangat inspiratif lah bagi saya pribadi. Saya orang-orang yang baru memulai ya juga merasa tidak layak untuk itu. Tapi memang berkata lain gitu. Berkata lain. Agak maksa-maksa dikit lah Pak Irfan. Kalau enggak saya tak nyaman enggak gitu. Artinya ada ya itu di luar daripada dugaan saya pribadi. Tapi alhamdulillah sepanjang dari perjalanan Enggang Indonesia juga betul Pak Irfan juga memberikan masukan dan segala macam untuk bisa membesarkan Enggang Indonesia. Kali ini kita berkolaborasi dengan wisata perbatasan untuk bisa menciptakan hal yang jauh lebih besar. Jadi dari solid ngurusin bagian IT, ada yang bagian win printing, bagian desain produk dan segala macam packaging.
Nah, kalau saya bagian lapangan aja. Makanya kalau di layar, kalau saya agak hitam, ini sebenarnya layarnya atau memang kulit saya yang berubah. Jadi memang kalau masalah lapangan selalu Pak Irfan nih, "Riz, besok berangkat ya?" Ya mau nggak mau, itu udah perintah. Jadi besok disuruh ya berangkat gitu. Artinya apa? Iya, selain daripada itu memang pribadi saya memang suka beraktivitas di masyarakat. Artinya apa ya, artinya bersharing dengan masyarakat, menemukan sebuah hal kesulitan bagi masyarakat itu yang menjadi peluang sebenarnya. Nah, selain daripada itu, saya pribadi juga mengembangkan sebuah sektor bisnis, agrobisnis di Punggur Besar di pesantren. Jadi saya pribadi gini berpikir bahwa pesantren harus secara mandiri membangun asetnya dia, membangun kualitas pendidikannya dengan menghadirkan banyak guru yang jauh lebih berkualitas, tapi dengan kemandirian. Jadi di Punggur Besar itu dalam proses pembangunan itu memang saya memegang pada sektor bisnis agrobisnisnya. Jadi di sana itu kita tanamin berbagai aneka sayuran dan itu bahkan kemarin kita nggak ngajak, padahal belum belum kita buka gitu padahal. Tapi banyak masyarakat yang sangat ingin belajar. Artinya apa? Anak muda untuk masuk ke sektor desa ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Tapi bukan untuk jadi buruh di sawit, bukan jelekkan yang bekerja di sawit, tidak, tapi Anda bisa berekspektasi jauh lebih besar, Anda bisa membuat sebuah rancangan jauh lebih besar, tidak sekecil itu gitu. Anak muda yang sekarang jauh harus lebih punya ya jiwa sosial jauh lebih tinggi gitu, sehingga melihat kendala-kendala yang ada di desa itu bisa diciptakan menjadi sebuah peluang sociopreneurnya ya, bisnis bisnis sosialnya. Nah, jadi kita di sana kita tanamin hampir 6 lebih komoditi, padahal dengan luas areal yang sangat kecil, dibilang ya paling seperempat hektar kami bangun itu. Memang tidak menjadi proyek besar karena di situ memang sebagai tempat pembelajaran buat masyarakat sekitar. Potensi apa sih yang bisa dibangun dari situ? Walaupun masyarakat memang rata-rata di perdesaan, kalau kita bilang mereka jauh lebih kaya. Iya, karena apa? Mereka punya aset yang jauh lebih banyak. Satu, dia punya perkebunan. Dia punya perkebunan kelapa, dia punya perkebunan lada, dia punya perkebunan sawit. Jadi sebenarnya kalau urusan kaya mengaya, duitnya memang agak banyak. Betul. Kalau sebenarnya kalau di desa di Kalimantan Barat, memang kalau secara apa ya keuangan itu mereka mencukupi dengan beberapa ya mungkin ada yang tidak masuk dalam kecukupan. Tapi memang betul, pada tingkat kesejahteraan apa bisa di Kalimantan Barat itu? Kekayaan boleh, tapi kekayaan bisa kita lihat dari berbagai macam potensi yang ada di desa. Ketika kita bicara kesejahteraan, maka kita banyak hal yang belum bisa tercapai di setiap sektor desa. Itu. Nah, di situ juga, nah di Punggur Besar yang saya kelola sebagai sektor bisnisnya, selain daripada karena sifatnya agro ya, di situ kami melihat peluang banyak sekali orang-orang yang mengelola kelapa dan juga di situ pinang. Nah, secara ini saya pribadi, saya harus mencarikan pasar yang jauh lebih layak bagi mereka. Karena gini, rata-rata pasti kawan-kawan di daerah ini tahu bahwa orang tua kita biasanya akan setor ke pengepul. Mereka setor ke pengepul, pengepul setor lagi ke gudang baru ke bayarnya mereka masing-masing. Nah, itu jadi harga yang diperoleh oleh para petani itu jauh lebih kecil. Nah, saya ingin melihat bahwa masyarakat bisa mendapatkan akses oleh pembeli-pembelinya itu di luar pulau ataupun di luar negeri. Cuman masyarakat memang satu, betul, diliterasikan secara digital dan diliterasikan secara ekonominya, ya itu sangat penting. Jadi nantinya pengembangan selanjutnya saya pribadi di sana itu memang membuat sebuah home industry. Jadi membuat olahan turunan. Karena sekarang masyarakat lebih cenderung suka menjual kelapa bulat, pinang dalam kondisi yang masih setengah jadi. Nah, kita pengen menciptakan produk-produk turunan yang jauh
nilainya itu lebih tinggi gitu. Jadi misalnya kalau mereka ciptakan itu sebagai minyak goreng yang punya kualitas standar yang bagus, itu sebenarnya permintaan sangat tinggi. Cuman kalau masyarakat biasanya secara konvensional ya mereka membuat minyak gorengnya, misalnya ya habis disantan itu mereka masak, habis gitu jadi minyaknya, ternyata itu masih ada olahan lanjutan. Karena kenapa? Kalau ketika itu sampai situ, itu dibuat masak itu berasap, bau tengik juga, Pak. Jadi sebenarnya ada teknologi-teknologi yang di Jawa saja sudah mengembangkan barang itu gitu. Udah home industry padahal. Nah, itu bisa diciptakan barang itu. Kenapa mindset itu harus kita rubah sehingga masyarakat jauh lebih dapat penghasilan yang jauh lebih tinggi dari hasil turunan-turunan olahan mereka. Nah, kayak biji pinang, sebenarnya biji pinang itu menjadi minyak. Dia tidak utuh menjadi barang ya pinang belah itu tidak. Mereka akan diolah menjadi minyak untuk tambahan beberapa tekstil dan lainnya. Nah, itulah yang akan menjadi target kami untuk pengembangan di desa. Jadi sebenarnya desa saya pribadi tidak akan bisa menyamakan frekuensi kawan-kawan dengan saya karena kawan-kawan jauh lebih bisa jadi ada beberapa komoditi yang lebih banyak. Saya jujur kemarin ada teman-teman kita bayar-bayar kita di wilayah luar provinsi yang mencari lada, mencari segala potensinya itu banyak di Kalimantan. Bahkan pisang saja. Nah, ini saya sampaikan bahwa pisang kepok kalau kawan-kawan tahu itu saja dikirim ke Jawa. Ada pisang kepok yang kualitas A itu dikirim ke luar negeri. Nah, itu sebenarnya peluang-peluang yang sangat besar yang kita bisa tangkap. Namun apa? Itu mindset anak muda harus dirubah untuk tidak menjadi orang yang pengennya serba praktis gitu. Artinya saya bekerja hari ini, saya dapat uang, saya habiskan hari itu. Hidup tuh tidak begitu aja gitu loh. Artinya banyak orang yang harus kita berikan manfaat dari kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar kita ibaratnya bangun bisnis ya udah buat saya aja sendiri, selesai. Saya makan, kalau udah beristri ya saya untuk anak dan istri, selesai urusannya. Tapi tidak dengan saya. Saya pribadi apa ya? Kalau setiap membangun bisnis selalu yang diutamakan kesosialannya, kemanfaatannya. Walaupun dapat atau tidak itu urusan belakang gitu. Tapi kita udah ada hitung-hitungannya gitu. Tapi ya itulah yang saya bilang bahwa anak muda hari ini harus berubah gitu, harus berubah. Mumpung benar di usia saya yang cukup sudah ya matang ya Pak ya. Matang kan masih anak-anak lah. Saya masih belasan dulunya. Jadi sekarang udah puluhan ke atas. Nah, banyak yang menyampaikan saya bahwa kamu harus sudah bisa survive di usia 30 ke atas, 40 kamu harus sudah survive. Artinya apa? Di usia muda ini harus betul-betul membangun aset gitu. Anda bisa membangun itu dari sekarang. Jangan oke nanti kita akan buat ini. Karena semakin Anda mengatakan oke nanti kita buat, itu akan menunda kesuksesan Anda untuk kedepannya. Karena bagi saya berprinsip bahwa kesuksesan yang kita bangun hari ini adalah proses dari 10-15 tahun yang lalu. Jadi bukan hari itu kamu bisa sukses tidak, tapi impian yang kamu bangun terlebih dahulu itu sebenarnya yang bisa menjadikan Anda sukses hari ini. Nah, lanjut ya Pak, masih. Oh, Mbak karena dikasih pendek ya. Nih karena kalau terakhir memang jatahnya ya tinggal waktu-waktu akhir lah. jadi itu yang ingin saya sampaikan buat pemuda-pemuda hari ini. Saya pribadi tidak banyak hal yang bisa saya ciptakan, tapi saya akan merintis kecil demi kecil itu untuk bisa menjadikan banyak manfaat bagi masyarakat. Mungkin itu saja Pak Irfani. Terima kasih banyak. Saya mungkin udah cukup lah untuk mengumumkan. Ya. Makasih Bang Haris ya, calon kepala desa. Karena itulah harus saya batasi ya, karena beliau ini calon kepala desa, nanti berikutnya calon bupati dan seterusnya ya. Dan memang paslah beliau kuliah di FISIP. Jadi rekan-rekan mahasiswa semua, ya wisataperbatasan.com ini diinisiasi tadi saya sampaikan sebagai rumah besar buat pengembangan UMKM, wilayah perbatasan, ya kawasan perdesaan, yang isinya ini banyak anak-anak muda, para startup. Saya udah usia 45, jadi ini saya sampaikan pada mereka, silakan kalian kembangkan, dan ini terbuka untuk siapapun, termasuk
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pastilah Fakultas Ekonomi. Karena misalnya macam Bang Agung, ya Bang Agung di depan. Bang Agung itu MIPA. Bang Haris ini FISIP. Pertama kali ketemu saya danai berapa? 3 juta kah? Iya, iya. 3 juta. Awalnya 3 juta saja saya danai program kewirausahaan di Untan. Karena beliau ngotot orangnya, ya. Awalnya enggak mau saya kasih, tapi karena ngotot ya udah saya kasih 3 juta. Ternyata alhamdulillah, ya. Karena beliau anak soleh, rajin sholat tahajud dan sebagainya, usahanya berkembang dan jadi usaha tadi beliau sampaikan Enggang Indonesia menjadi mitranya para periset, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya untuk kemanapun. Saya sudah menjadi salah satu klien beliau. Jadi kalau riset-riset saya di wilayah perbatasan atau apa, saya tinggal kontak, Riz, berangkat hari ini, jam sekian, besok udah ada hasilnya. Nah itu menarik tuh. Jadi membantu kita para periset ya, sudah dengan jasa seperti itu. Ternyata beliau mitranya bukan hanya saya, ternyata juga tadi dari Bandung, dari Unpad ya, saya sebut aja dari Unpad Pajajaran Bandung, dosennya saja menggunakan jasa beliau. Ya, di ekonomi juga alhamdulillah tak salah saya Bu Dr. Maria Kalis kemarin juga menggunakan jasa beliau dan sebagainya. Nah, bisa dibayangkan seharusnya teman-teman di Fakultas Ekonomi ini bisa memanfaatkan peluang lebih besar. Nah, saya berharap ya kesempatan ini bisa kita gunakan untuk saling berkolaborasi satu sama yang lain. Apa yang menjadi kekuatan keunggulan kita kolaborasikan dengan teman-teman yang lain. Nah, inilah konsep yang tadi Pak Jonas sampaikan, kita berkolaborasi. Jadi kalau kalian memulai usaha, jangan memulai seperti zaman Bang Wibin memulai 2010. Jadi jangan kalian mulai merangkak seperti zaman Bang Wibin 2010. Tapi kalian bisa memulai dari start sekarang 2020, apa yang sudah pernah dilalui Bang Wibin, ya kalian dah lalui bersama-sama Bang Wibin, dan masuk dengan start 2020 dengan kondisi yang kedepannya jauh lebih menantang. Nah, disitulah diperlukan sebuah kolaborasi. Nah, karena sudah menjelang azan zuhur, kita nanti akan dilanjutkan dengan diskusi, tapi via WA saja. Jadi silakan saja nanti kalian buka di web wisataperbatasan.com. Insya Allah di situ ada biodata tentang Bang Haris, ada Bang Agung, ada Bang Wiwin, ya. Nanti insya Allah juga Bang Dani juga masuk di situ. Dan silakan kalian berkomunikasi dengan mereka. Jadi apa yang menjadi sisi yang kalian amati, yang kalian ingin kembangkan dan sebagainya bisa diskusikan dengan Bang Haris, Bang Agung, Bang Wiwin. Insya Allah nanti dalam pertemuan berikutnya, webinar berikutnya, kita akan buat insya Allah di awal Desember, jadi bukan minggu depan. Jadi minggu ini kalian fokus untuk mulai membuat proposal kalian, PKMM atau GFK. Jadi dalam kaitan Kapita Selekta, fokusnya adalah PKMM atau GFK. Tapi selain Kapita Selekta, silakan kalian membuat proposal yang lain, ya. Karena sebagai mahasiswa itu kalian boleh membuat lebih dari 2 proposal sekarang, ya. Jadi nanti proposal itu akan dimasukkan ke Untan, tapi sebelumnya akan saya review dulu supaya sesuai dengan sistematika yang diharapkan, sesuai dengan pedoman yang ada. Nanti setelah itu dikirim ke Untan. Nah, Untan akan menseleksi. Akan ada 425 proposal yang akan dikirim ke tingkat universitas. Kalaupun proposal itu tidak lolos, tapi kita anggap sebagai sesuatu yang sangat potensial untuk kita kembangkan, maka bersama-sama kita kembangkan. Dan sama seperti halnya Bang Haris, Bang Agung, ya Bang Wiwin dan sebagainya, nanti usaha itu tetap akan berkembang menjadi usaha kalian. Kami akan mensupport apa yang bisa kami support, ya. Insya Allah nanti dalam webinar berikutnya kita akan ketemu lagi dengan para startup yang juga akan siap mensupport kalian. Jadi inilah eranya kita saling berkolaborasi. Insya Allah sudah ada sekitar 10-an usaha startup yang siap berkolaborasi untuk bekerja sama dengan kita, sehingga kalian juga bisa memanfaatkan berbagai macam keunggulan, potensi yang sudah dimiliki oleh mereka, dikolaborasikan dengan keunggulan kalian. Terima kasih atas kehadiran semua bergabung dalam Zoom meeting ini. Terima kasih pada Pak Juanda, Pak Wadik 3, yang luar biasa tadi sudah memberikan arahan dan pencerahan kepada kita semua, serta dukungan kepada kita semua. Jadi proposal ini silakan kalian lanjutkan,
dan kalian boleh mendiskusikan dengan para mentor-mentor ini melalui via WA atau ketemu di tempat usaha atau apa dan sebagainya. Bagi rekan-rekan yang berada di desa, fokuslah kalian kembangkan apa yang ada di desa. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ya, salam sehat selalu buat kita semua. Terima kasih. Oke ya, jadi silakan bagi yang belum presensi, belum absen, silakan bisa presensi yang sudah di-share di Zoom ya. Jadi saya baca kayaknya ada beberapa mahasiswa yang masih belum terbiasa menggunakan Zoom, sama ini pakai Google Meet. Sekarang pakai Zoom meeting ya. Silakan nanti kalian presensi dan kita sudah akhiri dan nanti akan ada sertifikat. Jadi Kapita Selekta setelah UTS ini agak berbeda, nanti kalian juga punya sertifikat. Jadi selain kalian ngikut mata kuliah Kapita Selekta, kalian juga insya Allah akan punya 2 atau 3 sertifikat webinar. Ya, selain kalian dapat pencerahan, dapat rancangan proyek, kalian juga dapat sertifikat. Oke ya, silakan lanjut dengan aktivitas masing-masing dan sekarang sudah hajan zuhur. Terima kasih semua. Terima kasih Bang Mawana sudah menyiapkan semua hal. Luar biasa Bang Mawana. Bang Mawana ini adalah tendik teladan. Nah, nomor 1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Insya Allah nomor 1 di Untan. Ya, kita support beliau karena beliau di waktu libur seperti ini ternyata bisa meluangkan waktunya untuk mensupport acara kita ini bisa berjalan. Terima kasih Bang Mawana. Terima kasih Bang Gus CEO, ya CEO Onggang Indonesia. Bang Haris, Bang Agung, Bang Wiwin, Bang Jiman, ya tadi lupa dikenalkan. Ada satu lagi sebenarnya, Bang Jiman, mahasiswa FISIP, ya. Nah, nanti insya Allah minggu pertama Desember lah, nanti kita kenalkan Bang Jiman. Oke ya, saya mohon izin semua.